Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta like video ini agar kami semakin semangat untuk memberikan cerita-cerita menarik setiap harinya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai cerita hari ini. Maya baru saja pindah ke desa itu sekitar 1 bulan yang lalu. Sebelumnya, dia mengajar di sebuah sekolah dasar di kota. Namun karena sebuah alasan pribadi, dia memutuskan untuk mencari suasana baru dan bergabung dengan sekolah dasar di Desa Jaya. Desa itu tidak terlalu jauh dari kota, namun cukup terpencil dan tenang. Maya menyukai kedamaian itu, meskipun ia sering merasa sedikit kesepian. Hari itu adalah pagi yang cerah. Setelah selesai mengajar kelas pagi, Maya duduk di sebuah bangku panjang di halaman sekolah, menikmati secangkir teh hangat sambil memandangi anak-anak yang bermain di lapangan. Suasana desa yang tenang itu membuat Maya merasa nyaman, meskipun hatinya kadang terguncang oleh kerinduan pada kota yang dulu ia tinggalkan. Tiba-tiba, seorang pria mengenakan setelan batik khas pejabat desa mendekatinya. Maya mengenali pria itu sebagai Bapak Ardi, kepala desa yang cukup terkenal di wilayah tersebut. Pria itu jarang berbicara dengan penduduk desa, dan sebagian besar orang menganggapnya sebagai sosok yang misterius. "Selamat pagi, Bu Maya," sapanya dengan senyum yang ramah. Maya terkejut mendengar sapaan itu karena dia tidak sering berbicara langsung dengan Bapak Ardi. Namun, ia segera tersenyum dan berdiri untuk menyambutnya. "Selamat pagi, Pak Ardi. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Maya dengan sopan, mencoba mengurangi rasa canggung di antara mereka. Bapak Ardi tersenyum tipis. Matanya yang tajam seperti menyimpan banyak rahasia, namun tatapannya penuh dengan perhatian. "Sebenarnya, saya hanya ingin menyapa," katanya sambil duduk di bangku yang ada di dekat Maya. "Saya sering melihat Ibu mengajar dengan semangat. Desa ini memang membutuhkan lebih banyak orang seperti Ibu." Maya merasa sedikit terkejut mendengar pujian itu, tetapi ia mencoba tetap tenang. "Terima kasih, Pak Ardi. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk anak-anak," jawab Maya dengan nada rendah hati. Pak Ardi tersenyum lebih lebar. "Saya sangat mengapresiasi dedikasi Ibu. Jika ada sesuatu yang bisa saya bantu, jangan ragu untuk menghubungi saya," katanya, sambil memberikan sebuah kartu nama yang tertulis Kepala Desa Ardi. Maya menerima kartu itu dengan anggukan pelan. "Terima kasih, Pak Ardi. Saya akan mengingatnya." Pak Ardi berdiri dan melangkah mundur. "Baiklah, kalau begitu. Saya pamit dulu, Bu Maya," katanya sambil melambaikan tangan. "Terima kasih, Pak Ardi," jawab Maya sambil tersenyum. Meskipun dalam hati ada perasaan aneh yang mulai muncul. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Pak Ardi berbicara dengannya. Sesuatu yang membuat Maya merasa tidak hanya dihargai, tetapi juga diperhatikan dengan cara yang lebih dalam. Setelah Pak Ardi pergi, Maya kembali duduk di kursi. Ia merenung sejenak, mencoba memahami perasaan yang baru saja muncul. Meskipun ia tidak dapat mengungkapkan dengan kata-kata, ada sesuatu tentang Pak Ardi yang membuatnya merasa bingung. Pak Ardi adalah pria yang sangat dihormati di desa, tetapi ia juga dikenal sebagai seseorang yang menjaga jarak dengan orang lain. Maya merasa ada ketegangan yang aneh setelah percakapan itu. Namun, di sisi lain, ada juga rasa kagum yang sulit dia jelaskan. Maya mencoba menepis perasaan itu, berusaha fokus pada pekerjaannya. Namun, saat ia melanjutkan aktivitas sehari-hari, pikirannya terus teringat pada pertemuan singkat dengan Pak Ardi. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuat Maya penasaran. Tetapi ia tahu betul bahwa, sebagai seorang guru, ia harus menjaga jarak profesional dengan siapapun, terutama dengan seseorang yang memegang jabatan penting di desa. Namun, perasaan itu terus mengganggunya. Bagaimana mungkin seorang kepala desa yang selalu dihormati bisa menunjukkan perhatian seperti itu padanya? Apa maksud dari kata-kata Pak Ardi yang sepertinya mengandung lebih dari sekadar pujian? Maya mencoba untuk melupakan semuanya, tetapi suatu perasaan yang tak terucapkan mulai tumbuh dalam dirinya. Sudah hampir seminggu berlalu sejak percakapan singkat itu, namun Maya masih sering memikirkan pertemuan pertamanya dengan Pak Ardi. Walaupun ia berusaha bersikap biasa, rasa penasaran dan getaran halus yang muncul setiap kali mengingat tatapan mata pria itu, sulit ia hilangkan. Ia merasa seperti telah memasuki sebuah wilayah perasaan yang belum pernah ia jamah sebelumnya. Hangat, penuh perhatian, tapi juga penuh tanda tanya. Pagi itu, selepas mengajar, Maya mendapat undangan dari sekolah untuk menghadiri rapat koordinasi antara pihak sekolah dan pemerintahan desa mengenai program pendidikan anak usia dini. Rapat itu akan digelar di rumah dinas kepala desa. Maya sempat merasa ragu, namun sebagai salah satu guru yang ditugaskan untuk mewakili sekolah,
Ia tak punya pilihan lain. Menjelang sore, Maya melangkahkan kakinya ke rumah dinas kepala desa. Rumah itu terletak di bagian tengah desa, berdiri kokoh dengan pagar besi hitam dan taman kecil yang rapi di halaman depannya. Saat Maya tiba, beberapa perangkat desa sudah tampak berada di ruang tamu. Pak Ardi menyambut para tamu dengan senyum khasnya, termasuk Maya yang sempat terdiam saat mereka bertatapan. "Silakan masuk, Bu Maya," katanya sambil membukakan pintu. "Terima kasih, Pak," jawab Maya singkat. Rapat berlangsung seperti biasa. Beberapa program dibahas, mulai dari peningkatan fasilitas taman bermain hingga kebutuhan tambahan buku-buku pelajaran. Maya ikut menyampaikan pendapat, dan Pak Ardi tampak memberi perhatian khusus pada setiap kalimat yang ia ucapkan. Selesai rapat, sebagian besar peserta mulai berpamitan. Namun, sebelum Maya sempat berdiri, Pak Ardi mendekatinya dan berkata dengan tenang, "Bu Maya, kalau tidak keberatan, saya ingin bicara sebentar, hanya berdua, tentang program literasi anak yang Ibu sebutkan tadi." Maya terdiam sejenak. Ada keraguan di dalam dirinya, tapi juga keingintahuan yang sulit ia jelaskan. Ia mengangguk pelan. "Baik, Pak." Pak Ardi mengajaknya ke ruang kerja pribadi yang berada di samping ruang tamu. Ruangan itu luas dan tertata rapi. Dindingnya dihiasi rak buku dan beberapa lukisan alam. Di sudut meja terdapat tumpukan berkas, menandakan betapa aktifnya Pak Ardi dalam mengurus pemerintahan desa. "Silakan duduk, Bu," katanya sambil menunjuk kursi di depannya. Maya duduk, menjaga sikapnya tetap profesional. Namun suasana ruangan yang lebih tenang dan pribadi mulai menumbuhkan rasa canggung yang tidak bisa ia tolak. Sebenarnya, Pak Ardi membuka percakapan sambil menyilangkan tangan di atas meja. "Saya sangat tertarik dengan pendekatan yang Ibu sebut tadi tentang perpustakaan kelas. Saya ingin tahu lebih banyak." Maya menjelaskan program itu secara singkat, berusaha menghindari kontak mata terlalu lama. Tapi kemudian Pak Ardi mengubah arah pembicaraan. "Bu Maya," katanya, suaranya merendah sedikit. "Saya tahu mungkin ini terdengar aneh, tapi bagaimana Ibu menjalani hari-hari di desa ini? Apakah Ibu merasa nyaman?" Pertanyaan itu membuat Maya sedikit terguncang. Ia tidak menyangka pembicaraan akan mengarah ke hal yang lebih personal. Namun ia tetap berusaha menjawab dengan tenang. "Desa ini tenang, masyarakatnya ramah, tapi tentu saja butuh waktu untuk menyesuaikan diri." Pak Ardi mengangguk pelan. "Saya mengerti. Tinggal di tempat baru, jauh dari kota, dan mungkin juga jauh dari orang-orang terdekat, bisa membuat seseorang merasa sendiri." Ada jeda dalam pembicaraan itu. Hening yang seolah penuh makna. Maya tidak tahu harus berkata apa, sementara Pak Ardi menatapnya dengan pandangan yang sulit dibaca. "Ibu tidak perlu menjawab kalau merasa tidak nyaman," katanya lagi. "Saya hanya ingin Ibu tahu, jika suatu hari merasa butuh teman bicara, saya ada." Kata-kata itu sederhana, tapi menyentuh sesuatu yang dalam hati Maya. Ia tersenyum samar, menunduk sedikit. "Terima kasih, Pak Ardi," katanya pelan. Itu sangat berarti. Percakapan mereka berakhir tak lama kemudian. Maya pamit dengan hati yang penuh kegelisahan. Ia merasa lega karena bisa menjaga batas, tapi juga bingung dengan apa yang sebenarnya sedang tumbuh dalam dirinya. Ia tahu ada perhatian dari Pak Ardi yang lebih dari sekadar urusan pekerjaan, dan jujur, bagian dari dirinya tidak menolaknya. Di sepanjang perjalanan pulang, Maya terus mengulang kata-kata Pak Ardi di kepalanya. "Jika suatu hari merasa butuh teman bicara, saya ada." Itu bukan kalimat biasa. Setidaknya, tidak saat diucapkan oleh seorang kepala desa kepada seorang guru baru. Maya tahu, sesuatu sedang dimulai. Sesuatu yang tak bisa ia definisikan, dan mungkin tak seharusnya ia rasakan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cepat, namun perasaan yang Maya coba hindari semakin kuat. Setiap kali ia bertemu dengan Pak Ardi, ada ketegangan yang tak bisa ia jelaskan. Pertemuan mereka yang sebelumnya hanya berkisar pada urusan pekerjaan kini, mulai merambah ke ranah yang lebih pribadi. Maya mencoba untuk menjaga jarak, tetapi Pak Ardi selalu tahu bagaimana membuatnya merasa dihargai dan diperhatikan. Ada sesuatu dalam sikapnya yang hangat, namun juga penuh misteri. Suatu malam, setelah makan malam bersama teman-teman sejawat di sekolah, Maya memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa untuk menyegarkan pikiran. Desanya yang sepi memberikan kedamaian yang sangat ia butuhkan. Namun pikirannya terus terganggu oleh Pak Ardi. Tidak bisa dipungkiri, ia merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Ketika Maya berjalan menyusuri jalan desa yang sunyi, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Ardi. "Bu Maya, jika Anda tidak sibuk malam ini, bisakah kita berbicara sebentar?
Saya ingin menjelaskan sesuatu yang penting. Pesan itu membuat jantung Maya berdegup kencang. Ia tahu bahwa Pak Ardi bukanlah tipe orang yang meminta pertemuan tanpa alasan yang jelas. Meski ragu, Maya akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Ardi. Ada perasaan tidak tenang yang menyelimuti hatinya. Namun ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang sudah mulai tumbuh. Saat Maya tiba di rumah dinas Pak Ardi, pria itu menyambutnya dengan senyum yang lebih lembut dari biasanya. Tanpa berkata banyak, Pak Ardi mengajaknya masuk ke ruang tamu yang kini terasa lebih intim dengan pencahayaan lembut. "Saya tidak ingin membuat Anda merasa tidak nyaman, Bu Maya," kata Pak Ardi. Suaranya rendah dan tenang. "Namun, saya merasa ada sesuatu yang harus saya katakan kepada Anda." Maya duduk di kursi yang disediakan, mencoba untuk tetap tenang. "Tentu, Pak Ardi, apa yang ingin Anda bicarakan?" Pak Ardi menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, seolah menimbang setiap kata yang akan diucapkannya. "Sebelumnya, saya ingin Anda tahu bahwa saya menghargai Anda bukan hanya sebagai seorang guru yang luar biasa, tetapi juga sebagai pribadi yang penuh dedikasi untuk desa ini. Namun belakangan, saya merasa ada sesuatu yang lebih dari itu. Sesuatu yang saya tidak bisa mengabaikan lagi." Maya terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini, namun ia berusaha menenangkan diri. "Pak Ardi, saya kira kita sudah cukup tahu batasan antara profesionalitas dan pribadi." Pak Ardi menatapnya dengan tatapan yang dalam, penuh perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Saya tahu, Bu Maya, dan saya tidak ingin membuat Anda merasa tertekan. Namun, saya tidak bisa terus berpura-pura tidak merasakan apa yang ada di antara kita." Maya terkejut. Semua ketegangan yang ia rasakan, semua kegelisahan yang selama ini berputar di kepalanya, kini semakin nyata. "Pak Ardi, saya rasa kita tidak bisa seperti ini," jawab Maya, suaranya mulai bergetar. "Anda adalah kepala desa, saya hanya seorang guru biasa. Ini tidak seharusnya terjadi." Pak Ardi mendekat, menatap Maya dengan mata yang penuh harap. "Saya mengerti, Bu Maya. Namun, saya ingin Anda tahu bahwa saya tidak bisa menahan perasaan ini lebih lama lagi. Saya ingin mengenal Anda lebih jauh, bukan hanya sebagai rekan kerja, tetapi sebagai seseorang yang lebih dekat. Saya tidak bisa menolak apa yang saya rasakan." Maya merasa hatinya berat, seolah ada beban yang tak bisa ia angkat. Ada ketegangan di antara mereka, dan itu semakin mengarah ke titik yang sangat sulit untuk dihindari. Semua kata-kata Pak Ardi menggema di pikirannya. Ada ketulusan dalam tatapannya, tapi juga sebuah godaan yang sangat kuat. "Pak Ardi, kita tidak bisa seperti ini," kata Maya, mencoba menahan air mata yang hampir keluar. "Saya tahu ini salah. Kita tidak bisa melanggar batas-batas ini. Saya harus menjaga profesionalitas saya sebagai seorang guru." Pak Ardi menghela napas panjang. "Saya tahu, Bu Maya. Saya tidak ingin menyakiti Anda, tapi saya juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Mungkin saya salah, tetapi perasaan ini sangat kuat, dan saya tidak bisa menghindarinya lagi." Maya berdiri dan berjalan beberapa langkah menjauh, berusaha untuk mengendalikan perasaannya yang mulai kacau. "Pak Ardi, ini terlalu berbahaya. Kita tidak bisa terus seperti ini. Anda memiliki keluarga. Saya hanya seorang guru biasa. Kita harus menjaga jarak." Pak Ardi berdiri, dan langkahnya lebih dekat dengan Maya. Ia menatap Maya dengan intensitas yang luar biasa. "Saya tahu ini bukan hal yang mudah, tapi saya tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan ini. Saya ingin kita lebih dari sekadar rekan kerja. Saya ingin lebih dekat dengan Anda." Maya menggigit bibirnya, berjuang keras untuk menahan perasaan yang semakin tumbuh dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia sedang berada di persimpangan jalan yang penuh dengan resiko. Tetapi, entah mengapa, dalam hatinya, ia merasa terjerat dalam pesona Pak Ardi. Sebuah hubungan yang salah, namun begitu menggoda. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, Maya akhirnya berbalik dan menatap Pak Ardi. "Ini bukan jalan yang bisa kita pilih, Pak Ardi. Saya tidak bisa melanjutkan ini." Dengan perasaan yang bercampur aduk, Maya berbalik dan keluar dari rumah Pak Ardi. Hatinya terasa hancur, dan perasaan yang mengganggunya semakin kuat. Namun ia tahu, apapun yang terjadi, ia harus menahan diri. Ia harus menjaga prinsipnya, meskipun perasaan itu tak terelakkan. Maya berjalan dengan langkah cepat, hampir seperti lari, meninggalkan rumah dinas Pak Ardi yang kini semakin terlihat asing baginya. Hatinya berdebar, pikirannya penuh dengan kebingungannya sendiri. Ia merasa ada sesuatu yang mengikatnya pada Pak Ardi. Namun di sisi lain, suara hatinya terus mengingatkan bahwa itu adalah jalan yang salah. Dengan langkah tergesa-gesa, ia kembali ke rumah kontrakannya,
berusaha menenangkan diri. Malam itu, Maya duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat di tangannya, namun pikirannya terbang jauh. Ia mengenang setiap percakapan yang terjadi antara dirinya dan Pak Ardi. Semua tatapan, semua kata-kata yang membuatnya terperangkap dalam perasaan yang tak jelas. Setiap kali mereka bertemu, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Sebuah tarikan, sebuah keinginan untuk lebih dekat. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa melanjutkan hubungan seperti itu. Pagi keesokan harinya, Maya memutuskan untuk tidak pergi ke sekolah terlalu pagi. Ia merasa perlu sedikit waktu untuk merenung. Sesekali, ia menatap keluar jendela, melihat awan yang perlahan bergerak, mencoba mencari kedamaian di dalam dirinya. Namun, hati kecilnya tetap terasa gundah. Ada perasaan kosong yang menyelimuti dirinya, seolah sesuatu yang sangat penting sedang hilang. Di sekolah, Maya mencoba berfungsi seperti biasa, mengajar dengan penuh perhatian dan dedikasi. Namun, seiring berjalannya hari, perasaan itu kembali menghantuinya. Setiap kali ia berjalan di sekitar desa, setiap kali ia melihat Pak Ardi dari kejauhan, perasaan yang sama kembali muncul, rindu tapi juga ketakutan. Beberapa hari setelah pertemuan terakhirnya dengan Pak Ardi, Maya menerima panggilan telepon dari kepala desa tersebut. Hatinya berdebar-debar saat menerima telepon itu, namun ia mencoba untuk tetap tenang. "Bu Maya, apakah Anda ada waktu untuk bertemu sebentar? Ada hal yang perlu saya sampaikan." Suara Pak Ardi terdengar dari ujung telepon. Maya mengangguk meskipun Pak Ardi tidak bisa melihatnya. "Baik, Pak Ardi, kapan saja?" Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir desa, jauh dari keramaian, tempat yang tenang. Maya tiba terlebih dahulu dan duduk di meja yang sudah dipesan. Tak lama kemudian, Pak Ardi datang. Wajahnya terlihat lelah, namun ada kesan serius yang terpatri di matanya. "Terima kasih sudah meluangkan waktu, Bu Maya," kata Pak Ardi, duduk di hadapannya. Maya tersenyum tipis. "Tidak masalah, Pak." Ada hening sejenak sebelum Pak Ardi akhirnya membuka pembicaraan. "Bu Maya, saya ingin Anda tahu bahwa setelah pertemuan kita beberapa hari yang lalu, saya telah banyak berpikir. Saya menyadari betapa beratnya perasaan yang saya rasakan, dan saya tahu bahwa ini bukanlah jalan yang benar untuk kita berdua." Maya menatapnya dengan penuh perhatian, merasa ada sebuah perubahan besar dalam sikap Pak Ardi. "Pak Ardi, saya sudah berpikir banyak juga tentang semua ini. Saya tahu apa yang kita rasakan bukan hal yang sederhana, tetapi saya juga tahu bahwa kita tidak bisa mengabaikan batas-batas yang harus kita jaga." Pak Ardi mengangguk perlahan. "Saya minta maaf jika saya membuat Anda merasa tertekan. Saya tahu bahwa saya terlalu terbawa perasaan dan itu bukanlah sikap yang bijaksana. Kita masing-masing memiliki peran yang harus kita jaga, dan saya harus menghormati itu." Maya menghela napas panjang. "Pak Ardi, saya sangat menghargai kata-kata Anda. Saya tahu bahwa kita berdua tidak bisa terus terjebak dalam perasaan ini. Saya harus menjaga profesionalisme saya sebagai seorang guru. Ini bukan hanya tentang kita, tetapi tentang tanggung jawab saya terhadap anak-anak yang saya ajar." Pak Ardi tersenyum tipis, namun senyumnya kali ini lebih tulus daripada sebelumnya. "Saya mengerti, Bu Maya. Saya menghormati keputusan Anda. Mungkin ini memang tidak mudah, tetapi saya merasa kita berdua akan lebih baik jika menjaga jarak. Saya ingin Anda tahu bahwa saya akan selalu mendukung Anda dalam pekerjaan Anda, meskipun kita tidak bisa lebih dari itu." Maya merasa beban di pundaknya sedikit berkurang. "Terima kasih, Pak Ardi. Itu sangat berarti bagi saya." Mereka duduk dalam keheningan beberapa saat, menikmati secangkir kopi, dan berbicara tentang hal-hal lain. Tentang sekolah, tentang desa, dan tentang bagaimana mereka masing-masing ingin melihat desa ini berkembang. Maya merasa sebuah kedamaian mulai mengalir di dalam dirinya. Walaupun hubungan mereka tidak bisa berlanjut seperti yang mungkin mereka inginkan, mereka berdua tahu bahwa itu adalah keputusan yang terbaik. Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Maya kembali mengajar dengan lebih fokus. Ia merasa lebih ringan, meskipun masih ada rasa rindu yang sulit dihindari. Ia tahu, perasaan itu akan hilang seiring berjalannya waktu, dan yang paling penting adalah ia bisa melanjutkan hidup dengan integritasnya. Di sisi lain, Pak Ardi juga mulai menjalani hari-harinya dengan lebih tenang. Ia kembali fokus pada tugas-tugasnya sebagai kepala desa, dan berhenti mencari-cari alasan untuk bertemu dengan Maya. Mereka berdua, meski tetap saling menghormati, telah membuat keputusan yang tepat untuk menjaga jarak demi kebaikan bersama. Maya menyadari satu hal penting.
bahwa hidup kadang memang menghadapkan kita pada pilihan yang sulit, dan mungkin ada perasaan yang tumbuh tak terduga. Namun pada akhirnya, yang terpenting adalah keberanian untuk memilih jalan yang benar, meskipun itu berarti mengorbankan sesuatu yang kita inginkan. Dalam hidup, terkadang kita harus melepaskan yang kita inginkan demi menjaga apa yang lebih besar, integritas dan kedamaian hati. Dengan itu, Maya kembali menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia kembali fokus pada tujuan awalnya, untuk menjadi guru yang baik bagi anak-anak di desa ini, dan untuk tetap berpegang pada prinsip yang selama ini ia yakini.